Gibran menempelkan stiker bergambar baca pres Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo ini saat belusukan bersama dengan caleg PDI Perjuangan di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Saudara. Selain menempelkan stiker, Gibran juga menyampaikan ke warga agar mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang. Belusukan Gibran dan sejumlah bacaleg PDI Perjuangan sambil menempelkan stiker Ganjar ini merupakan komitmen Gibran untuk mendukung bakal caleg muda PDI Perjuangan. Kita juga ada instruksi dari partai, Mas, yaitu untuk memasang stiker dari Ganjar Pranowo Presiden 2024 sebagai support moral kita sebagai kader PDI Perjuangan. Ini merupakan bentuk dukungan juga ya Mas dari Mas Wali untuk caleg-caleg muda potensial gitu. Ya, kemarin waktu pembicaraan di KPU, kita ketemu di KPU, Mas Wali juga support, juga akan mendukung caleg-caleg muda seperti itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara Mas Wali untuk mensupport kita. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menempelkan stiker bergambarkan baca pres Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo di sejumlah pintu rumah warga, Saudara. Apakah ini sebuah penegasan begitu dari Gibran bahwa sudah bulat mendukung Ganjar untuk Pilpres 2024? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia sekaligus pengamat politik Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Salam sehat, Mas Yasir. Mas Toto, ini kayak kurang hanya selang beberapa hari nih. Sebelumnya satu mobil dengan Prabowo, kemudian ini ada video Gibran yang menempelkan stiker baca pres Ganjar dan juga Presiden Joko Widodo. Apakah ini sebuah penegasan bahwa saya sudah bulat nih mendukung Ganjar atau seperti apa? Senyum Anda nih nampaknya memaknai banyak hal nih. Ya, karena kita kan sudah berulang-ulang ya diperlihatkan positioning Gibran yang berbeda. Sampai tanggal 14 Februari dengan catatan Gibran tidak menjadi calon di kertas suara ya, misalnya cawapres. Menurut saya memang Gibran akan menunjukkan dua posisi ya, dalam tanda kutip sama seperti seorang Jokowi. Di satu sisi sudah pasti dia akan memberikan dorongan dan endorse kepada Mas Ganjar. Selain karena PDI Perjuangan memang sudah ada kedekatan, endorsement dari tahun lalu dilakukan. Tapi dalam konteks untuk menjaga stabilitas politik, dia juga pasti harus menunjukkan adanya dukungan terhadap calon lain yang masih menjadi bagian dari koalisi Presiden Jokowi. Kenapa? Ini langkah politik, sorry saya potong Mas Toto, ini langkah politik dari Gibran seperti ini apakah tidak berbahaya dalam tanda kutip mengingat nanti khawatirnya PDIP akan merespons begitu? Iya, saya pikir PDI Perjuangan sudah mengerti ya positioning seorang Jokowi dan kadang-kadang harus diambil perannya oleh seorang Gibran selain kemudian dalam konteks sebagai kader, tapi juga harus kemudian menjaga stabilitas politik dengan menjaga kondusivitas partai-partai koalisi pendukungnya. Pak Prabowo itu kan bagian dari koalisi pendukungnya. Itu yang menyebabkan kenapa sulit posisi seorang Jokowi untuk menunjukkan keberpihakan hanya kepada satu calon. Karena resikonya otomatis akan membuat pecah barisan koalisi. Akan ada partai-partai yang merasa kemudian misalnya presiden tidak ada dalam posisi yang kemudian netral terhadap partai-partai lain. Caranya untuk bersikap netral itu bisa dua. Satu dengan cara tidak mengendorse siapapun, tapi satu lagi dengan cara mengendorse pihak-pihak di bagian pendukung koalisinya yang akan maju. Itu seperti ya, alternatif kedua itu yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menunjukkan endorsement baik kepada Ganjar ataupun Prabowo. Dan itu yang dilakukan juga oleh anaknya, Gibran Rakabuming Raka ini. Perannya mau tidak mau pada level teknis harus dimainkan juga oleh Gibran. Karena beban seorang Jokowi kalau memainkan peran itu menurut saya pada akhirnya bisa menjadi jelek. Kalau kita lihat kan terlalu seringnya Jokowi berbicara mengenai politik praktis 2024 juga akhirnya menimbulkan banyak kritik ya. Sehingga terkesan tidak banyak bekerja, malah fokusnya pada cawe-cawe terkait dengan 2024. Itu yang menyebabkan pada akhirnya Gibran seringkali mengambil peran gimmick-gimmick seperti itu. Oke, kemudian ini apakah juga bisa dikaitkan dengan isu ataupun yang sempat disampaikan oleh PDI Perjuangan kemarin bahwa Gibran ini juga bisa menjadi salah satu kandidat kuat untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo?
Iya, saya sih tidak melihat sejauh itu ya. Kalau itu menurut saya kepiawaian berpolitik dari seorang Mbak Puan. Ketika kemudian pihak sebelah, katakanlah Pak Prabowo terus-menerus mencoba membujuk Gibran, dia keluarkan statement dalam position yang sama. Loh, Gibran bukan hanya mungkin dengan Pak Prabowo, loh, dengan Mas Ganjar juga mungkin, bahkan lebih mungkin karena sama-sama kader partai. Walaupun secara elektoral saya meyakini PDI Perjuangan akan memposisikan bahwa sosok yang akan digandeng mungkin dari partai lain atau kemudian tokoh di luar partai dibandingkan dengan partai sendiri yang membuat sulit buat PDI Perjuangan merangkul lebih banyak partai lebih jauh. Selain juga Mas Gibran dengan Mas Ganjar kan sama-sama Jawa Tengah ya, jadi variabel komplementer menurut saya tidak terlalu besar. Jadi saya sih tidak melihat penempelan stiker itu dalam konteks Gibran ingin memajukan dirinya menjadi cawapres Mas Ganjar menyambut Mbak Puan, lebih kepada peran yang dimainkan oleh ayahnya, yang juga dimainkan oleh dirinya dalam setahun terakhir, dan mungkin akan terus kita lihat sampai bulan Februari. Tetapi kalau ditanya, pada akhirnya memang Gibran dengan posisinya sebagai kader PDI Perjuangan, pasti kedepannya akan lebih banyak memunculkan gimmick atau berkampanye dengan Mas Ganjar. Saya pikir itu sudah sebuah positioning yang sulit untuk kemudian Gibran lepaskan ketika dia masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Oke, ketika masih tentu saja sampai saat ini masih jadi bagian dari PDI Perjuangan. Tapi sebelumnya juga kalau kita lihat juga Gibran seringkali memunculkan ataupun menyampaikan ataupun memperlihatkan ke publik kedekatannya dengan baca pres lain, yaitu Prabowo Subianto. Kenapa ini masih terus dimainkan oleh Gibran? Apakah memang sengaja dimainkan atau seperti apa? Apa yang Anda lihat dari sini? Kita kan melihat memang awal mulanya bermula dari Pak Prabowo yang menggunakan strategi baru melekatkan dirinya atau numpang dengan nama Pak Jokowi atau misalnya Mas Gibran. Bahkan secara serius kader-kader Gerindra kan menggugat di MK begitu ya, ada beberapa kader yang menggugat. Sehingga memang dalam konteks itu Gibran susah lepas juga. Dalam kondisi seperti itu kalau Gibran kemudian menolak atau memunculkan defense begitu ya, penolakan, menurut saya otomatis efeknya bukan hanya kepada dirinya, tapi stabilitas politik dalam koalisi yang dibangun oleh ayahnya. Ini yang saya pikir harus dimengerti juga oleh teman-teman PDI Perjuangan, bahwa gimmick-gimmick seperti ini tujuannya bukan dalam konteks berkhianat kalau saya coba lihat secara positif, tapi dalam konteks menjaga kondusivitas politik yang sedang dibangun oleh ayahnya, ketika kita tahu biasanya setahun terakhir itu cenderung koalisi itu sangat mudah digoyang karena urusan pemilu. Ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Mas Toto, menjaga stabilitas politik. Ini akhirnya peran yang nantinya akan terus diambil oleh Joko Widodo dan juga anaknya Gibran Rakabuming Raka. Suka atau tidak ya, karena nama Gibran ini kan kemudian sudah tanda kutip seperti berkibar ya, bahkan beberapa manuver politiknya melampaui gaya berpolitik dari ayahnya gitu, sehingga dengan kesibukan yang dimiliki oleh seorang presiden, keterbatasan untuk kemudian memainkan politik praktis, mau tidak mau Gibran harus memainkan itu juga. Dan suka atau tidak juga ini menjadi panggung politik yang akhirnya berhasil mengangkat Gibran di dalam panggung yang lebih tinggi, bahwa dia walaupun levelnya masih wali kota, tapi dalam pemberitaan kita tahu kan akhirnya masuk dalam pemberitaan bersama dengan tokoh-tokoh nasional, dan ini adalah batu loncatan yang baik buat Gibran nanti pasca ayahnya berkuasa untuk lompat ke yang lebih tinggi, entah di level gubernur ataupun level nasional. Termaksud level untuk menjadi baca pres ya, baca wapres maksud saya yang sering digaungkan. Kita nantikan ya seperti apa nih dinamika politiknya. Mas Yasir, menurut saya kalau untuk baca wapres tidak elok dan tidak pantas kalau diposisikan seperti itu selama ayahnya masih berkuasa. Saya pikir kode etiknya kurang baik. Oke, kita nantikan ya seperti apa nanti dinamika politik ataupun langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Terima kasih Mas Toto. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain, yaitu dalam kunjungan kerja ke Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo mengadakan kuis saudara, yaitu tebak-tebakan seputar warna rambut. Rambut putih, rambut merah, hingga rambut hijau.